Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban berupa thalabul ilmi. Sedikit pembahasan nanti yang akan kita bahas tentang zoniyah atau prasangka. Mudah-mudahan segala bentuk aktivitas kita semua ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah hari ini ada di Bandung, jadi Ustaz Hayat nelpon untuk mengisi kurang lebih 1 jam ya. Ini belum tampil ya katanya slide-nya. Kurang lebih 1 jam yang akan dibahas tentang zoniyah. Zoniyah dari zon, pernah mendengar kalimat zon? Ya. Ada namanya John Kemot ya, ya. Ada John Kemot itu ya. Kalau John Kemot beda lagi ya. Zonnya itu prasangka. Terkadang kita menilai seseorang itu dari ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Tapi kacamata agama berkata lain. Justru nilai yang paling mulia itu adalah hati. Terkadang seorang selalu berbuat jahil, buruk, tapi hatinya bersih. Itu kacamata agama. Ada agama berbicara, berhati-hatilah terhadap orang yang baik di depan kita, tapi hatinya busuk, lebih busuk daripada bangkai yang sudah busuk dengan belatungnya, begitu. Itulah yang Rasulullah sebutkan dengan kalimat dul wajhain, si dua benget gitu kan, kasar nama gitu. Zul wajhain itu 2 muka, 2 wajah. Kenapa disebut 2 wajah? Rasulullah menjelaskan li'annahu lisataini, mereka punya 2 lidah. Ketika dia di hadapan kita baik sekali dengan wajah yang berbeda, tapi perhatikan kata Rasulullah, sifat busuknya keluar ketika dia berkata di belakang kita dengan wajah yang lainnya. Itulah dzul wajhain, orang yang memiliki 2 wajah, disebut dengan sifat munafik namanya, begitu. Makanya ada lagunya, jangan kau tusuk aku dari belakang gitu ya. Kenapa? Sebab seburuk-buruknya orang adalah hatinya yang busuk gitu. Bahkan dalam nitaqul qalb, nanti Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah membahas tentang nitok, bukan TikTok ya, tapi nitok. Nitaqul qalb itu sering kita artikan dengan spektrum. Nitok itu adalah sesuatu yang di mana kondisi seseorang tidak bisa dinilai dengan kondisi zohirnya. Saya baca dalam buku psikologis ada 12 karakter seseorang ketika orang itu jahil pada kita, tapi ternyata diam-diam hatinya menyayangi kita. Dengan kata lain, orang yang suka jahil kepada kita, ternyata orang itulah orang yang menyayangi kita, begitu. Ada di sini yang suka jahil? Hati-hati itu, hatinya itu padahal. Jadi hati-hati dengan hati. Ya, itu istilahnya. Itu nitok namanya. Dalam bahasa Arab disebut dengan nitaqul qalb. Jadi hati itu terkadang tidak bisa dinilai dengan perbuatan karena berbeda itu. Terkadang seseorang ini cuek, tapi hatinya
memperhatikan terus begitu ya. Ya. Begitu. Ya. Makanya ada orang yang cuek, itulah orang yang perhatian sebetulnya. Gitu. Ya. Gitu. Itu nitok namanya. Ya. Ya. Begitu. Jadi ada 12 ya, bisa dibaca, sekarang ada Google, bisa di searching aja lah ya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi proses yang pertama yang harus kita perhatikan bukan hanya perbuatan dan ucapan, meskipun perbuatan dan ucapan itu gambaran hati seseorang, tapi agama berkata lain. Di antara yang harus kita perhatikan adalah nilai hatinya. Hal ini diungkapkan dalam beberapa hadis bahwa ada 3 hal yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Pertama, kita akan mempertanggungjawabkan dari qauliyah, ucapan. Yang kedua, fi'liyah, perbuatan. Yang ketiga, zoniyah, hati atau prasangka begitu. Jadi 3 yang akan kita dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ucapan kita, perbuatan kita, kemudian prasangka kita yang berkaitan dengan hati. Kemudian Allah mengungkapkan dalam Al-Quran bahwa antara ucapan dan perbuatan, Al-Quran menyebutkannya dengan sifat kholkun namanya. Kholkun. Kholkun itu cangkang. Jasad kita itu cangkang. Ya, istilahnya cangkang. Sedangkan isinya disebut dengan khulkun, hati. Makanya ketika kita bercermin ada doanya. Apa doanya? Ada yang hafal? Masa tidak hafal berarti belum pernah berdoa ya? Padahal bercermin sering ya. Apalagi laki-laki ya, tiap ada apapun pasti bercermin. Enggak perempuan ya. Apa doanya? Bercermin kan ada doanya. Allahumma kama hasanta kholki fahasin khuluki. Yang hafal itu baik akhlak dan hatinya ya. Yang tidak hafal juga sama, baik. Di sana ada dua kalimat. Allahumma kama hasanta kholki, ya Allah sebagaimana engkau telah baguskan jasadku, gitu kan? Karena sifat bagus itu kan relatif. Ya, betul tidak? Relatif, bagus, cantik, manis, jelek, hitam, putih dan sebagainya itu adalah emosional namanya. Nafsiyah. Dan itu relatif. Dan kita harus bersyukur sebagaimana engkau telah baikkan, baguskan jasadku, maka baikkanlah hatiku. Begitu doanya. Artinya di sini ada kalimat kholki wa khulkun. Allahumma kama hasanta kholki fahasin khuluki. Jadi ada kholkun, ada khulkun. Ada cangkang, ada isi. Ada jasad, ada hati. Hati itu adalah ruhnya, penggeraknya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghotun." Sesungguhnya dalam struktur tubuh manusia itu ada segumpal darah, kata Rasulullah. Apabila segumpal darah ini baik, bersih, maka seluruh aktivitasnya, ucapannya, perbuatannya akan baik. Begitu. Tapi ketika segumpal darah ini jelek, rusak, ada penyakit, maka seluruh ucapan dan perbuatannya akan jelek juga. Di mata orang yang punya penyakit hati itu, sebaik-baiknya kita akan dipandang buruk, begitu. Jadi mual aya bener nak, kan istilahnya. Kemudian Rasulullah menyatakan, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan segumpal darah itu? Apa? Hati, begitu. Jadi jasad kita tergantung hati. Maka sebaik-baiknya orang yang hatinya selamat. Al-Quran menyebutkannya dengan qalbun salim, begitu. Hati yang bersih. Jadi kalau hatinya bersih sudah beres semuanya. Sebab kata Rasulullah SAW ada satu hal untuk membereskan semua masalah.
di mana datang pada saat itu seorang sahabat dari Yaman meminta fatwa pada Rasulullah. Ya Rasulullah, berikanlah aku satu pelajaran di mana dengan satu pelajaran ini aku tidak akan pernah bertanya lagi kepadamu dan aku akan menyebarkan ke pendudukku yang berada di Yaman. Simpel, hanya satu Rasulullah. La tagdob, gitu. Janganlah marah. Satu. Artinya, kalau kita bisa membendung rasa amarah, kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, beres semua masalah. Jadi poinnya di marah. Tapi ketika amarah muncul, ini adalah sumber atau awal kerusakan dan kekacauan. Sahabat dekat. Satu saja, ketika kita dekat dengan atau punya sahabat yang dekat, satu aja ada muncul kemarahan bisa hancur. Begitu. Rumah tangga yang awalnya saling menyayangi, mencintai, itu kan, sampai menikah, punya anak dan seterusnya, satu aja tidak bisa mengendalikan amarah, hancur itu semuanya. Jadi menghadapi hidup ini Rasulullah memberikan satu poin sebagai filter kehidupan. Maka kata Rasulullah, harus bisa menjaga amarah, begitu, tahan amarah. Makanya kata Rasulullah SAW, amarah itu datangnya dari setan. Setan itu terbuat dari api. Api hanya bisa dipadamkan dengan air. Ketika kalian marah, berwuduklah, begitu. Itu yang pertama. Kedua, ketika kita sedang marah, kata Rasulullah SAW, duduklah. Duduk masih kesal, masih marah, maka kata Rasulullah, berbaringlah. Bukan berbaring sih, nyarande, gitu kan. Apabila masih tidak bisa, maka berbaringlah, ngagoler, gitu. Itu adalah trik dari Rasulullah ketika kita memiliki amarah. Berbaring, ngagoler, masih amarah, masih muncul, pejamkan matamu, pereumkeun, geus mapi benereun, gitu kan. Geus pereumkeun, gitu kan. Gitu. Geus sarekeun, gitu kan. Gitu. Jangan kebalik. Ya, jangan kebalik. Marah, suami istri lagi marahan, ke ngagoleran duaan itu. Para baroba omong kan gitu biasanya kan, setan mah pinternya. Gitu. Kan ada kisahnya, seorang suami baru diizinan, "Mah, aku kan udah minta izin dari bulan kemarin bahwa minggu depan ada acara mancing dengan teman-teman," gitu. Kata istrinya, "Oh iya, ya, Mama izinin," gitu kan. Kemudian istrinya bilang, "Pak, nanti kalau dapat ikan kita goreng yang garing ya," gitu kan. Kata bapaknya, kata suaminya, "Ayah kan nggak suka. Ayah mah paling suka itu dipepes." Kata istrinya, "Jangan dipepes. Saya nggak suka dipepes. Sukanya digoreng, kering." Akhirnya paloba-loba omong pasti ya, padahal laukna macan ayah. Gitu. Ikannya belum ada, tapi ini sampai durder pasya gara-gara lauk emas gitu. Nah, dari asalnya berbaring menjadi duduk, dari duduk menjadi berdiri. Nah, itu jangan sebaliknya. Seharusnya ketika marah sedang berdiri, maka sampai berbaring, jangan sebaliknya, begitu. Kemudian yang ketiganya, Rasulullah SAW menjelaskan, bagi rumah tangga di sini udah menikah semuanya ya? Udah yang belum? Kiamat terjadi can kawin. Ya. Nah, saya doakan yang belum nikah cepat nikah ya. Jangan jauh-jauh, dengan teman yang dekat aja sekantor. Jauh-jauh ya. Ya begitu. Yang ada aja gitu kan. Dan belajar, kata Rasulullah, jangan, laki-laki itu jangan menunggu bola, tapi harus mengejar bola, menjemput bola gitu. Katakanlah, in tahabta faqul fa innahu khairan. Apabila engkau suka, ucapkanlah segera, itu kebaikan bagimu. Begitu. Gitu. Balik lagi. Balik lagi ya. Nah, balik lagi ke awal. Jadi dalam rumah tangga itu ya,
ada trik-trik yang memang kita harus paham dalam menghadapinya, ada ilmunya. Karena kata Ali, seluruhnya, segala hal aktivitas kita itu ada ilmunya, termasuk ilmu rumah tangga. Di rumah tangga itu tidak akan senang terus, tidak, tapi akan mengalami adanya hambatan, permasalahan. Nah, oleh Rasulullah sudah dijelaskan begitu. Minimal ketika amarah itu yang ketiganya tidak boleh bukan berkelahi ya suami istri mah. Cekcok ya. Di dalam kamar itu tidak boleh. Di dalam kamar biarkanlah tempat kesenangan, tempat berdua, tempat memadu cinta. Ya itu bahasa Rasul, itu langsung saya terjemahkan. Maka ketika adanya amarah, keluarlah dari kamar, sok di tengah imah gitu. Ketos beres pasti anak asup ke kamar, buk-bik-bak dirinya gitu kan. Ya, entah buk-bik-bak dulu gitu. Gitu. Itu trik yang ketiga. Bab tentang hati, tentang amarah ya. Nah, di sini jadi ada kholkun, ada khulkun. Yang harus kita perhatikan bukan hanya jasad, tapi hanya harus hati. Ali bin Abi Thalib kan pernah menyatakan begini, ketika seorang suami ditanya, dia sudah lama berumah tangga, kemudian istrinya meninggal. Suaminya yang masih hidup ditanya oleh Ali, apa kriteria istri yang kau inginkan? Itu rata-rata seorang suami menginginkan seorang istri yang hatinya baik begitu. Jadi rata-rata begitu. Kenapa? Karena kalau hanya menilai cantik, kalau hatinya busuk, itu beda masalah nantinya. Kalau kesenangan dinilai dengan kecantikan dan kegantengan, itu tidak akan ada perceraian. Kalau kesenangan hanya dinilai dengan harta, itu tidak akan terjadi perceraian. Sedangkan sekarang banyak perceraian bukan hanya orang-orang yang hartanya menengah ke bawah, bukan. Yang hartawan, gajinya besar, punya perusahaan, cantik, gagah, ganteng dan sebagainya, tapi kenapa terjadi perceraian? Apa masalahnya? Nah, di sana dibahas. Imam Ibnu Qayyim membahas secara panjang lebar. Ternyata titik masalahnya ada dalam hati, begitu masalahnya. Jadi kenyamanan itu memang luar biasa. Makanya Al-Quran menyatakan adanya sakinah, nyaman gitu. Nyaman itu kan relatif juga. Bisa nyaman karena kecantikan kata Rasulullah, bisa nyaman karena kekayaan, tapi nyaman itu yang ketiganya keturunan, nyaman yang keempat kata Rasulullah karena agamanya. Jadi 4 poin. Jadi untuk yang belum menikah, carilah yang agamanya bagus, tidak apa-apa benghar dan cantik juga begitu. Ya, karena begitu juga untuk istri gitu kan. Untuk perempuan tidak apa-apa ganteng dan benghar dan kaya juga, tidak apa-apa. Yang penting agamanya bagus gitu kan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian yang keduanya tentang penilaian Allah. Tadi sudah disebutkan bahwa Allah itu tidak akan memperhatikan jasad kita, tapi Allah hanya memperhatikan hati kita. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menilai, tidak akan melihat kepada jasad kalian. Wala ila suwarikum. Dan Allah tidak akan menilai, melihat bentuk tubuh kalian. Jadi itu mah tidak akan diperhatikan. Tapi Allah akan menilai, yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu akan menilai terhadap hati kita dan perbuatan kita begitu. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Makanya Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa ketika ada seorang sahabat mengungkapkan hunna ahlun nar, mereka perempuan adalah ahli neraka. Kan Rasulullah bertanya, kenapa bisa demikian? Apa penilaianmu? Karena aku melihat perempuan itu begini. Dalam hadis disebutkan belum tentu mereka ahli neraka. Kata Rasulullah, dulu waktu zaman Bani Israel,
Ada seorang wanita pelacur, kata Rasulullah. Wanita pelacur ini, kata Rasulullah SAW, dia bertaubat, hatinya kembali bersih, dia bertaubat, kemudian dia pergi dari tempat asalnya, tempat prostitusi, kemudian dia pergi berhijrah. Di tengah-tengah perjalanan, wanita tersebut merasakan kehausan sampai mencari air kemana-mana tidak menemukan. Pada saat itulah wanita tersebut terus mencari air dan menemukan satu sumur yang sudah dalam. Wanita tersebut mengambil air dengan sepatunya. Setelah susah payah mengambil air, wanita tersebut ketika ingin meminum air tersebut, wanita tersebut melihat seekor anjing yang keluar lidahnya, menunjukkan anjing tersebut sangat kehausan. Udah tahu cerita itu belum? Kalau udah mah ya udah aja. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wanita tersebut memberikan minum pada anjing tersebut, dan gara-gara memberikan minum kepada anjing itu menjadi nilai kebaikan. Dan wanita yang bertaubat tadi meninggal karena kehausan. Kata Rasulullah SAW, wanita tersebut ahli surga. Begitu. Ya, itu seorang pelacur, tapi sudah taubat. Jadi di sini yang digaris bawahnya adalah taubatnya. Nah, di sini terkadang kita tidak bisa menilai seseorang dengan ajsamukumnya, begitu, dengan jasadnya. Tapi tetap harus kita perhatikan dari hatinya. Ini yang paling utama. Makanya nanti bab hati itu ada husnudon, ada suudon. Ada orang yang jahat berupa jelek prasangkanya, ada orang yang baik berupa baik prasangkanya. Kemudian yang selanjutnya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan tentang penggunaan kalimat zon, prasangka dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kalimat zon itu digunakan dalam artian ragu. Ragu, ya. Syak itu ragu. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yazunnun. Di sini ada kalimat inhum illa yazunnun. Yazunnun di sini adalah zon, prasangka. Artinya banyak orang yang salah kaprah dalam memahami hidup di dunia ini. Dia menyangka bahwa kehidupan ini, hidup di dunia ini, kata Allah, dia menyangka akan bahagia dengan cara banyak harta. Itu yang pertama, perhatikan nih. Jadi Allah mengajak berpikir kepada kita dengan memberikan suatu kisah, di mana kisah ini Allah sebutkan tentang zon. Jadi kebahagiaan itu banyak sekali, itu kalimatnya banyak. Banyak sekali orang yang menyangka bahwa bahagia itu dengan banyak harta. Sehingga seseorang berani menjual kehormatannya, berani menjual waktunya, berani menghabiskan hidupnya untuk apa? Untuk mencari harta. Inti mencari harta itu apa? Ingin mencapai kebahagiaan kan ujungnya. Padahal oleh Allah disebutkan bahagia itu bukan banyak harta, bukan banyak harta. Sebab begini hadisnya, kata Rasulullah SAW, di akhir zaman itu tidak ada lagi orang yang miskin, tidak ada. Semuanya akan kaya raya, kata Rasulullah. Pernah mendengar hadis ini atau ceramah dari ustadz yang lain? Jadi di akhir zaman itu semuanya akan kaya raya. Satu, kaya raya. Dua, di akhir zaman orang umurnya akan kembali panjang sampai ratusan tahun. Yang ketiga, akan dijauhi dengan penyakit-penyakit. Artinya sehat, umur panjang, harta banyak melimpah.
Sampai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang menggusur satu karung emas untuk mencari orang yang mau menerima sedekahku, tapi tidak ada orang yang menerimanya, disebabkan semuanya sudah kaya raya. Kalau sekarang banyak yang memberi, banyak yang meminta, masih banyak yang meminta, begitu. Ya. Nah, di sini Rasulullah menyatakan semua kaya raya, tiap-tiap orang akan memiliki fasilitas kendaraan atas dan bawah. Saya memahami yang dimaksud dengan atas di sini adalah tiap-tiap orang akan memiliki helikopter, gitu, pesawat. Kemudian orang tersebut sudah merasa bosan, jenuh, disebabkan hartanya terlalu banyak dan seluruh manusia di bumi ini sudah menjadi kaya raya. Tapi apa yang terjadi kata Rasulullah? Umur panjang, sehat, tidak ada penyakit, kaya raya, istana juga besar, tapi dilanda kebosanan dan kejenuhan, begitu. Bosan dan jenuh. Jadi kalimat bosan dan jenuh. Sehingga dalam sebuah syarah disebutkan, pada saat itulah orang-orang tidak akan lagi bermain ke pantai, keliling Eropa, keliling Timur Tengah, tidak. Karena merasa jenuh dan bosan. Bosan hirup kieu teh. Bosan hirup beunghar. Aya bosan hirup miskin aja nama gitu kan. Bosan tidak punya harta, bosan kurang harta. Kalau nanti bosan banyak harta, begitu. Jadi bosan. Apa yang terjadi? Dalam hadis disebutkan, disebabkan bosan, mereka tidak akan lagi piknik healing ke tempat-tempat wisata, tidak. Bal ila maqabirihim, tapi mereka akan mendatangi kuburan-kuburan. Apa yang terjadi? Apa yang mereka inginkan? Kata Rasulullah, mereka menginginkan kematian. Hayang maut, bosan ternyata hidup di dunia, padahal harta banyak, sehat, tidak ada penyakit, gitu. Kira-kira bagaimana gambarannya dengan hadis tersebut? Ada yang mafhum? Artinya harta bukan jaminan kebahagiaan, bukan. Meskipun kebahagiaan salah satunya dengan harta. Karena kata Rasulullah juga harta tidak bisa dilepaskan. Bukan berarti kita melepaskan dunia, bukan kata Rasulullah. Makanya ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Maksud fid dunya hasanah di sini adalah carilah fangtashiru fil ardi, kalimatnya silakan cari kebahagiaan, silakan cari keduniaan, silakan cari harta, kemudian fatafakaru, kemudian silakan piknik, itu ada hadis dan ayatnya. Piknik, healing, ngopi, itu ada hadisnya, ya. Silakan bebas fangtashiru fil ardi, itu. Tapi harus tahu tujuan asal. Kemudian ada juga yang seterusnya, zon berarti al-yakin, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi zon di sini merupakan keyakinan, ya, diartikan keyakinan, yaitu orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Tuhan mereka dan mereka akan dikembalikan kepada Allah. Kita yakin bahwa hidup kita itu untuk kehidupan, ya. Perhatikan, hidup kita untuk kehidupan, begitu. Kehidupan di mana? Di akhirat, begitu. Makanya tujuan kita itu yakin bahwa berumah tangga itu bukan hanya rumah tangga di dunia saja, tapi bisa tidak mewujudkan rumah tangga di surga. Terus yang belum menikah nanti meninggal gimana tuh? Apakah di surganya menyendiri, sorangan gitu ya? Makanya cepat nikah ya. Enggak, ada bidadari, hur ain ya, nanti ada bidadari. Nah, kemudian yang ketiganya, zon berarti al-kazib atau pendusta, bohong. Wa ma lahum min ilmin iyattabi'una ila dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sesuatu pengetahuan, ya, di mana banyak orang-orang yang meyakini sesuatu hal, ternyata hal itu zoniyah saja. Zoniyah ini adalah kedustaan. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia, sebab kata Rasulullah, Allah juga berfirman dalam Al-Quran,
dunia ini tempatnya tipuan gitu. Hanya sesaat. Ya, kan ada istilah cinta sesaat ya. Jadi sesaat ini maksudnya tidak akan abadi, hanya sesaat. Jadi berhati-hatilah dengan kalimat yang sifatnya sesaat gitu. Kemudian zon, prasangka menurut hadis. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Pertama, makna prasangka buruk. Kata Rasulullah SAW, berhati-hatilah kalian terhadap prasangka buruk, karena prasangka buruk itu seburuk-buruknya ucapan, ya, seburuk-buruknya ucapan. Wala tahassasu, wala tajassasu, inilah ciri orang yang paling buruk itu, ini kata Rasulullah. Versi agama itu ini, yaitu orang yang mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Mencari-cari kesalahan, kejelekan orang lain, kemudian memata-matai, begitu. Buka IG-nya, buka apa lagi? Jadi yang jelek-jeleknya, tidak ada baiknya, begitu ya. Itulah orang yang paling buruk. Jangan saling mendengki, wala tahasadu, jangan hasud. Hasud, iri. Tahu iri? Iri tahu tidak? Coba definisikan iri itu apa? Iri secara definisi apa iri? Hasud, iri. Ya, penjelasannya begini, Imam Ibnu Qayyim. Jadi iri itu bukan sekedar iri, karena ada iri yang diperbolehkan, namanya ghibthah. Iri yang diharamkan itu adalah seseorang iri terhadap kemajuan orang lain dan dia bermaksud untuk menghancurkan kenikmatannya, begitu. Paham tidak? Itulah iri, hasud namanya, begitu. Cara menghancurkannya beda-beda. Bisa dengan ucapan, menjelek-jelekan, bisa dengan perbuatan dan sebagainya. Itulah hasud. Wala tahasadu, orang yang terburuk versi agama kata Rasulullah adalah orang yang hasud, iri, dengki kepada temannya sendiri, begitu. Wala tadabaru, awas kalian jangan tadabur, bukan tadabur alam. Tadabur, ngabalieur, jutek, jealous, apalagi cuek, gitu kan, memalingkan wajah. Siapa lo? Gitu kan. Ya gua, gitu kan. Nah, itu bukannya. Wala tadabaru, awas kata Rasulullah, jangan tadabur. Tapi harus sapa, senyum, senyum dulu ya. Salam dulu atau senyum dulu. Senyum, salam, sapa. Sopan santun. Masya Allah. Dia senyum juga. Assalamualaikum gitu. Atau assalamualaikum dulu baru Nah, itu mah bebas ya. Senyum dulu ya. Itu adalah orang yang mencerminkan hatinya baik gitu. Kalau tidak disebutkan yang tadi berarti tadabur namanya, ya. Tadabur. Wala tabagodu, jangan tabagod, saling membenci, jangan, tapi harus saling menyayangi, begitu, ya. Saling menyayangi. Kata Rasulullah SAW, kalian akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kalian sayangi, teman dekat, teman dalit, teman yang benar-benar teman. Kata Rasulullah SAW, teman-teman kita itu nanti akan saling memberikan syafaat, begitu. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara, begitu ya. Ini yang jadi catatannya. Kemudian larangan berprasangka buruk. Berhati-hatilah kalian, ini udah yang tadi ya, wa kunu ibadallah. Jangan suudzon kepada Allah. Tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah ya. Yang poin keempat ya. Oh iya, belum. Nah, dosa berprasangka buruk. Ma yazalul masruqu minhu yatadhanna hatta yasiru a'dhama min as-sariq.
Orang yang dicuri terus-menerus berburuk sangka hingga dosanya pun lebih besar daripada pencuri, begitu. Jadi pencuri asli itu siapa? Versi agama pencuri asli itu apa? Orang yang terus-menerus berprasangka buruk, itulah pencuri versi agama, begitu. Itulah si pencuri. Kalau pencuri hati apa? Beda lagi itu ya kalau pencuri hati. Kalau panjang tangan apa? Suka mencuri. Versi agama bukan. Panjang tangan apa? Tangannya panjang. Panjang tangan itu atau tangannya panjang, bukan tangannya panjang. Panjang tangan versi agama itu adalah orang yang suka sedekah, begitu. Itu versi agama, orang yang suka memberi, begitu. Pencuri, hakikat pencuri itu orang yang hatinya busuk, begitu versi agama itu, ya. Hatinya busuk, suudzon dan sebagainya. Yang kelima, jangan suudzon kepada Allah, di mana Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa kata Allah, ana inda dzanni abdi, sesungguhnya aku itu tergantung prasangka hambaku, begitu. Jika prasangka hambaku baik kepadaku, aku akan memberikan kebaikan. Jika prasangka hambaku buruk, maka aku akan memberikan keburukan, begitu. Makanya husnudzon terus kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah agar Allah memberikan sesuatu yang baik, begitu. Ini poin yang selanjutnya, prasangka baik kepada Allah. Kemudian hukum zon prasangka di sini. Ini menjadi catatan kita juga. Ada prasangka yang diharamkan, yaitu prasangka buruk kepada Allah. Ada prasangka yang diharamkan, yaitu prasangka buruk terhadap kaum muslimin, terhadap teman-teman kita juga. Tidak boleh ada prasangka buruk. Prasangka yang diperbolehkan, yaitu prasangka yang terlintas di dalam hati seorang muslim kepada saudaranya karena ada hal yang mencurigakan, itu diperbolehkan. Jadi kita berprasangka buruk pada dia karena kelakuan dia sendiri, begitu. Sampai ada istilah, kita bukan tidak mau menolong dia disebabkan dianya itu sangat buruk, begitu. Itu diperbolehkan. Maksudnya berprasangka buruk di sini diperbolehkan kepada orang yang suka berbuat buruk, begitu. 4, prasangka yang dianjurkan adalah prasangka baik terhadap sesama muslim. Jadi husnudzon itu tetap ada kepada Allah dan kepada teman. Kemudian prasangka yang diperintahkan adalah prasangka dalam akidah, ibadah, doa, ketetapan Allah, qada dan qadar. Kemudian di sini selanjutnya perhatikan catatannya. Sebagian prasangka adalah dosa, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka yang buruk, dari prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa, begitu. Jadi mainannya sudah mainan hati, begitu. Memang ucapan kita, perbuatan kita biasa, tapi kalau udah mainan hati, awas, hati-hati nih. Hati-hati dengan hati. Jadi prasangka, sebagian prasangka itu merupakan dosa. Wala tajassasu, tidak boleh tajasus. Tajasus itu mencari kesalahan teman kita, mencari kesalahan orang lain, itu namanya tajasus. Tidak boleh. Orang yang tajasus itu orang yang terburuk versi agama. Jadi tidak ada baiknya terus saja mencari kesalahan-kesalahan, ya. Dari 1000 kebaikan, 1 kesalahan apa yang kita pandang? Biasanya kesalahannya. Padahal itu versi agama bukan begitu. Maka versi agama itu harus mencari kebaikannya. Wala yaktab ba'dukum ba'don, tidak boleh gibah. Tidak boleh bergibah. Apa itu gibah? Membicarakan orang lain dan apa yang kita bicarakan itu benar sesuai kenyataan. Itu gibah. Paham tidak? Misalkan saya membicarakan teman saya, yang saya bicarakan itu benar, begitu, fakta, tapi orang yang dibicarakan, nah itu merasa tidak mau, begitu, karena harga dirinya rusak. Itulah gibah dan hukumnya dosa besar. Kata Allah, diancam dengan
surat Al-Hujurat ini, orang yang membicarakan kejelekan orang lain, dia akan dipaksa untuk memakan bangkai yang begitu baunya, bangkai belatungan bau, gitu kan, akan dipaksa untuk memakannya, gitu. Yaitu wala yaktab ba'dukum ba'don. Bagaimana kalau membicarakan kejelekan terus ditambah-tambah? Namanya apa? Iya, gosip mah gibah. Gosip itu gibah, ya. Orang yang busuk hatinya, penggibah, membicarakan kejelekan orang lain dan benar apa yang dikatakannya, itu gibah. Ini mah membicarakan kejelekan orang lain dan ditambah-tambah, begitu kan? Ada kan seperti itu? Ya. Jadi ditambah-tambah kejelekannya, padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Namanya buhtan. Jadi ada dua, ada gibah, ada buhtan. Buhtan itu kazab, pendusta, begitu. Makanya pendusta itu jangan dipercaya. Wa in saduqo, meskipun dia benar, begitu kan? Itulah bahayanya pendusta. Maka di sini ada catatan. Banyak berprasangka buruk kepada manusia akan menghambat rizki, begitu. Ya. Menghambat rizki gara-gara banyak berprasangka buruk. Sebagaimana oleh Rasul disebutkan, man ahabba yubsatalahu fi rizki wa yunsa'ulahu fi asari fal yasil. Hadis ini menerangkan orang yang ingin banyak rizki, berkah rizkinya. Perhatikan kalimatnya rizki, bukan milik. Ada milik, ada rizki, beda. Kalau hanya milik belum tentu rizki. Kalau rizki sudah tentu milik. Kita lagi makan, dikunyah, udah jadi rizki belum? Belum tentu. Gimana kalau muntah? Mau gitu makan muntah? Berarti belum jadi rizki. Itu baru milik, begitu. Itu baru milik. Tapi rizki sudah dimakan, masuk ke perut sampai keluar menjadi kotoran. Itulah rizki. Makanya rizki itu ada tiga. Sesuatu yang dimakan sampai habis jadi kotoran, sesuatu yang dipakai sampai rusak, dan sesuatu yang diinfakkan, yang disodakohkan, itulah rizki, begitu. Ya. Kita punya pacar, milik atau rizki? Belum milik, lu rizki kan pacar itu mas statusnya, ya. Enak saja jauh milik kayaknya. Itu yang berkata milik curiga katanya. Itu curiga ya, gitu. Ya, gitu. Makanya ada istilah cinta tidak harus harus memiliki cinta mah. Begitu ya. Jadi bedakan antara milik dan rizki, bedakan ya. Di sini Rasulullah berkatanya rizki, artinya sudah menjadi milik, begitu. Ini harus ditoel ya. Oh, udah toel. Perhatikan, rizki yang harus kita cari itu rizki, bukan milik. Salah satunya adalah fal yasil, berbuat baik kepada teman, kerabat, kawan, tetangga, saudara. Allah akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib, tanpa disangka-sangka. Dari jalan manapun rizki akan datang, begitu. Rizki, begitu. Kemudian jadi poin selanjutnya rizki ya. Kemudian yang selanjutnya ini ya. Baik buruknya manusia tergantung prasangka kepada Allah. Ini sudah tadi, yaitu tentang ana inda dzanni abdi. Jadi intinya hadis ini sebagaimana tadi sudah dijelaskan, bahwa kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Wa may yaj'al lahu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini wajib digarisbawahi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah, baik prasangka kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Begitu. Kita punya problem masalah, seakan-akan ruwet, bingung, seakan-akan dunia ini sempit, begitu. Nah, itu Allah belum memberikan solusi. Tapi ketika kita sudah menggantungkan diri kepada Allah, min haitsu la yahtasib yaj'al lahu makhraja. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, begitu.
Intinya husnudzon, baik prasangka kepada Allah dan bertakwa. Kemudian perintah husnudzon kepada Allah, wala yamutanna ahadukum illa wahwa yuhsinu billahi dzanna. Janganlah, atau az-dzannu billah, ini kalimatnya jadi berbeda ya. Az-dzannu billah harusnya la yamutanna ahadukum ya. La yamutanna ahadukum. Jadi kebalik dari sini. La yamutanna ahadukum illa wahwa yuhsinu billahi dzanna, begitu. Ya, ini kebalik, berarti tidak support ya ini laptopnya. Janganlah salah satu di antara kalian meninggal kecuali dia berprasangka buruk. La yamutunna illa wa antum muslimun, ada ya. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan hati yang bersih, minimal husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Kemudian 3 sikap berhusnudzon kepada Allah. Nah, ini juga catatan penting bagi kita. Ini yang terakhir, 3 sikap yang terakhir ya. 3 sikap berhusnudzon kepada Allah. 1, berdoa dengan penuh keyakinan akan diijabah. Jadi berdoa bukan hanya berdoa, tapi harus disertai adanya keyakinan, begitu. Dan doa itu harus khusyuk. Sebelum berdoa ada istilah wasilah. Wasilah itu ada adab ta'dib doa. Adab ta'dib doa itu sebelum meminta kepada Allah, lebih utama kata Rasulullah, baca dulu Asmaul Husna dalam hadisnya, riwayat Imam Muslim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam, Ya Muhaimin misalkan. Kemudian langsung to the point. Jadi Allah itu lebih menyukai doa yang to the point dan disertai dengan rengekan, merengek kepada Allah benar-benar. Jadi berdoanya hadir, khusyuk. Khusyuk itu dia tahu bahwa dirinya sedang sholat kalau sholat. Kalau berdoa dia sadar bahwa dirinya sedang berdoa. Jadi khusyuk, menghadirkan jasad, jiwa, hati, semuanya hadir, mengharapkan doa ini diijabah, begitu. Itulah salah satu keyakinan dalam berdoa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di sini Allah lebih dekat dengan kita min hablil warid daripada urat leher. Jadi Allah lebih dekat. Dan siapapun yang berdoa kepadaku, kata Allah, pasti akan aku ijabah, begitu. Jadi pasti doa kita akan diijabah selama kita yakin doa kita akan diijabah. Sebagaimana hadis yang tadi, Allah itu tergantung prasangka hamba kita. Jadi prasangka kita itu yakin pada Allah bahwa doa kita akan diijabah. Ya Allah, aku sangat mencintai dia. Kalau dia tidak mencintaiku, maka paksakanlah dia mencintaiku. Ya Allah, jodohkan aku dengan dia. Kalau dia bukan jodohku, maka jodohkanlah aku dengan dia. Kalau dia sudah punya jodoh yang lain, pisahkan dengan yang lain. Boleh doa seperti itu? Boleh tidak? Jadi maksa ya. Jadi maksa. Pertanyaannya, boleh tidak berdoa seperti itu? Boleh tidak? Kenapa boleh, kenapa tidak? Ya, ada bolehnya, ada tidaknya. Ada baik dan buruknya. Kayaknya pengalaman deh itu. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah konsep ijabah doa. Ini perhatikan nih. Ini konsep ijabah doa. Pertama, ketika kita memanjatkan doa kepada Allah, maka doa tersebut, kata Rasulullah, akan naik ke langit. Dan doa tersebut nanti akan diproses apakah cocok atau tidak. Makanya ketika kita mendoakan jelek pada orang lain dan tidak sesuai dengan fakta, kata Rasulullah, doa ini akan kembali kepada orang yang mendoakannya. Begitu. Makanya hati-hati ketika kita mendoakan yang jelek. Hati-hati. Karena ketika tidak sesuai dengan fakta, menurut Allah yang benar adalah dia,
Yang salah adalah orang yang mendoakan, ternyata yang mendoakannya itu salah, doanya itu akan baik lagi, begitu. Makanya ada ucapan, ada ungkapan bahwa ucapan adalah doa. Makanya hati-hati dengan ucapan, begitu. Nah, secara proses ijabah doa, para ulama menjelaskan dari berbagai hadis. Pertama, ada doa yang langsung diijabah. Jadi kita berdoa langsung diijabah oleh Allah, begitu. Hal ini dalam segi, saya ambil contoh finansial. Saya punya teman, jadi guru. Guru itu guru honorer 2.200.000 sekarang. Tidak gede. 2.200.000, punya anak 2. Dia ngontrak sebulan 500. Anaknya sekolah sebulan 250. Belum beli gas, belum listrik, belum makan sehari-hari. Kalau makan sehari saja 10.000 dikali 30 berapa? Nggak mungkin 10.000. Kalau sehari 100.000. Sehari 100.000 sehari. Untuk 4 orang. Sebulan berapa? 3 juta. Gaji tadi berapa? 2 juta. Dari mana min tersebut? Padahal belum jajan sehari-hari kan, beli bakso, mau main, beli bensin, token listrik, shopping, ya, dan sebagainya. Padahal gajinya hanya 2 juta, belum bayar kontrakan. Menutup hal itu dari mana coba? Bisa masuk akal tidak? Tidak bisa. Ketika ada sahabat yang bertanya seperti itu, Rasulullah menjawab dengan ayat nahnu narzukukum. Tugas kita itu hanya berusaha, itu aja. Itu yakin pada ayat itu. Tugas kita itu berusaha saja. Sisanya serahkan kepada Allah. Nahnu narzukukum. Kamilah yang mengatur finansialmu, kata Allah. Begitu. Karena kami yang merizkikan kepadamu. Bab rizki itu Allah yang mengatur. Makanya kita serahkan rizki kepada Allah. Gitu. Jangan mengejar sebuah nilai yang belum tentu berkah. Itu yang harus kita perhatikan. Meskipun besar tapi tidak berkah, itu tidak akan membuat bahagia, tapi akan was-was. Mendingan besar dan berkah, gitu aja ya. Besar dan berkah gitu. Nah, di sini yang pertama, ketika kita berdoa ada langsung diijabah oleh Allah, begitu. Seperti yang tadi, gaji kecil tapi ini cukup, gitu. Cukup ya. Diijabah secara langsung. 2, yang harus kita perhatikan bukan doa kita tidak diijabah, tapi yang kedua itu diijabah di waktu yang akan datang. Meminta sekarang, diijabahnya nanti kemudian, begitu. Ini proses yang kedua yang harus kita pahami. Jadi tetap husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. 3, ketika kita berdoa bukan berarti tidak diijabah, tapi diganti dengan yang lebih baik. Seperti yang tadi, ya Allah, aku mencintainya, jodohkanlah aku dengan dia, gitu kan? Gimana nyanyinya teh? Ya. Tapi oleh Allah tidak diijabah. Sebab menurut kacamata Allah, kacamata agama, wanita tersebut tidak baik untukmu, begitu. Tapi aku berikan yang lebih baik dari dia. Nah, itu. Ya. Gitu. Bisa dipahami tidak? Jadi digantikan dengan yang lebih baik. Kita banyak berdoa kepada Allah, meminta apa yang kita inginkan, ternyata kita tidak diberikan. Bukan tidak diberikan, tapi diganti dengan yang lebih baik, begitu. Itulah yang harus kita yakini. Harus kita yakini. 4, diselamatkan dari musibah atau bahaya. Ini proses doa. Ketika kita berdoa kepada Allah, bisa jadi diganti dengan hal kemaslahatan, begitu. Bisa jadi kita celaka tapi selamat, motor rusak tapi kitanya masih selamat. Bisa jadi misalkan satu rombongan bis terjun ke jurang, semua mati kecuali kita sendiri, misalkan contoh. Berarti itu adalah ijabah dari doa, gitu. Bisa dipahami tidak? Ini proses doa. Jadi harus kita paham nih, harus kita pahami. Kemudian yang kelimanya,
diijabah untuk anak keturunan. Kita berdoa tapi belum, atau Allah belum memberikan. Bukan tidak diterima, tapi doa kita nanti kena kepada anak keturunan kita, begitu. Sebut dengan rizki. Makanya anak itu harus tercipta sebagai rizki, bukan anak tercipta sebagai milik saja, bukan. Begitupun suami dan istri. Jadikan istri sebagai rizki, bukan hanya milik saja. Jadikan suami sebagai rizki, bukan hanya milik saja. Ini yang harus kita pahami. Rata-rata kita gagal itu gara-gara kurang memahami makna doa, begitu. Kemudian yang terakhir, doa kita bukan tidak diijabah, melainkan disimpan untuk diberikan di akhirat. Karena Allah lebih mengetahui dengan kondisi kita. Dalam hadis yang lain sebutkan, kalau kita diberikan sesuatu yang kita inginkan, bisa-bisa kita kufur, begitu. Bisa-bisa kita kafir, bisa-bisa kita berbuat maksiat. Ada tidak orang yang asalnya itu baik kepada kita, setelah dia menjabat jabatan yang tinggi, dia berlaku sombong? Ada tidak? Ada. Berarti jabatan tersebut musibah, begitu. Paham tidak maksudnya? Nah, begitu ya. Jadi istilahnya di sini, terkadang keinginan kita tidak langsung diijabah oleh Allah. Itu bisa jadi apa yang kita inginkan itu bisa mencelakakan diri kita, begitu. Maka tetap berhusnudzon kepada Allah. Selanjutnya, zuhud dan waro. Jadi berhusnudzon kepada Allah itu, berbaik prasangka kepada Allah itu dengan cara zuhud dan waro. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Khairukum, sebaik-baiknya kalian itu adalah meninggalkan ma yanfa'ukum, sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi sesuatu yang tidak bermanfaat kita berusaha untuk ditinggalkan. Kemudian waro itu adalah meninggalkan sesuatu yang membawa madorot di akhirat. Sesuatu yang membahayakan tinggalkan saja. Ingat, Umar bin Khattab pernah berkata bahwa kegagalan itu disebabkan adanya banyaknya kita mengurus kesalahan orang lain, begitu. Sedangkan orang yang berhasil adalah orang yang fokus untuk membenahi diri sendiri, begitu. Makanya kata Rasulullah, al-kayyisu mandana nafsahu, titik, begitu. Orang kayyis, orang yang cerdas, orang yang akan berhasil sukses itu orang yang dana nafsahu, pertama tahu diri. Maksud tahu diri di sini adalah orang yang sanggup menahan, menyetabilkan emosi kita. Itu orang yang berhasil, kata Rasulullah. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk perbekalan setelah meninggal. Itu adalah ciri orang yang berhasil. Artinya tidak banyak mengurus orang lain, biarkanlah kesalahan dia tutupi, biarkanlah seseorang zalim kepada kita, Allah yang membalas, kita fokus dengan tujuan kita. Kata Rasulullah, itulah orang yang akan berhasil, begitu. Dan orang yang gagal itu orang yang banyak mencari kesalahan orang lain, begitu. Kemudian di sini maksudnya adalah harta yang sedikit secara nilai namun berkah jauh lebih baik dibandingkan dengan harta banyak secara nilai namun dari hasil yang haram atau syubhat. Perhatikan di sini ada kalimat syubhat. Syubhat itu sesuatu yang tidak jelas antara halal dan haram, begitu. Syubhat, maka tinggalkanlah perkara yang syubhat. Kemudian yang terakhir tentang meyakini bahwa setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Begitupun sebaliknya. Perhatikan ini yang terakhir. Tugas kita agar kita menjadi selamat dunia akhirat. Rasulullah SAW menyatakan, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumal qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan teman-teman kita, dari kesusahan orang lain, maka Allah akan menghilangkan kesusahan kita nanti pada hari kiamat. Ini poin yang pertama. Jadi hadis ini ada 5 intisari, ya. Hadis ini ada 5 intisari. Perhatikan yang pertama,
Kalau kita membantu orang lain, maka Allah akan membantu kita. Paham tidak segitu? Itu yang pertama. Ini kuncinya nih. Kedua, waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang lain yang mendapatkan kesulitan, ada yang menafsirkan, menyatakan, menerjemahkan, membantu membayar utang piutang teman kita, maka Allah akan memudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. Begitu. Jadi poin yang kedua itu harus saling memudahkan urusan teman kita, saudara kita, tetangga kita, orang lain. Bukan memberatkannya, bukan. Tapi harus saling membantu, saling memudahkan. Teman kita lagi kesulitan, kita bantu. Maka janji Rasulullah di sini, orang tersebut akan dibantu urusan kita di dunia dan akhirat. Begitu. Artinya orang yang pehul, pelit, cap jahe, mereka hese, buntut kasiran, apalagi keket mengkene, apalagi ya, itu adalah orang yang akan diberikan kesulitan oleh Allah. Begitu. Nah, jadi tidak boleh buntut kasiran. Gitu. 3, apabila teman kita punya kesalahan, kata Rasulullah SAW, bukan membicarakan kesalahannya, tapi kata Rasulullah SAW, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Tugas kita menutup aib kesalahan saudara teman kita. Begitu. Kalau kita menutupi aib kesalahan kekurangan teman kita, maka Allah akan menutupi kekurangan kita juga di dunia dan akhirat. Begitu. Jadi mulai dari sini dulu. Makanya orang yang gagal itu adalah orang yang suka membicarakan kejelekan orang lain. Itu gagal. Jangan didekati orang seperti itu. Sebab yang tadi, mendekati orang tersebut bisa-bisa kita terbawa arus dan terbawa pengaruh jelek. Sebab orang tersebut memiliki dzul wajhain, memiliki dua wajah. Jadi poin yang ketiga, versi agama, kesuksesan, keberhasilan dunia dan akhirat itu menutup kesalahan, kekurangan orang lain. Begitu. Bukan membeberkannya, bukan membicarakannya. Kemudian, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yaitu bersama dalam kebaikan, thalabul ilmi seperti ini. Sewaktu-waktu sempatkan waktu untuk thalabul ilmi. Waktu kita sehari itu 24 jam. Kita muhasabah diri. Itu harus dalam seminggu itu sisakan waktu. Sisakan waktu maksimal seminggu, minimal itu 1 hari, sisakan waktu untuk ikut pengajian, thalabul ilmi, baca Quran. Kata Rasulullah, setiap kita thalabul ilmi seperti ini sedang thalabul ilmi, malaikat itu berkerumun dengan jumlah tidak terhingga, kemudian membeberkan sayapnya dan para malaikat bersolawat, kata Rasulullah. Yang dimaksud dengan bersolawat di sini, malaikat berdoa kepada Allah meminta kebaikan untuk kita semua. Begitu. Jadi harus tetap disisakan waktu untuk thalabul ilmi. Sebaik-baiknya orang, kata Rasulullah, yaitu orang yang bertambah usianya dan baik amalnya. Dan seburuk-buruknya orang adalah bertambah usianya tapi amalnya semakin buruk. Itu gambaran dari thalabul ilmi. Kemudian yang terakhir adalah amal seseorang tergantung perbuatannya. Di sini juga disebutkan bahwa amal seseorang itu tergantung perbuatannya. Jadi dalam hal ini kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, dan apa yang kita zonniyah prasangkakan. Awas, hati-hati, ada yang kedua. Yang dimaksud dengan perbuatan di sini adalah perbuatan asar. Asar itu ada 2 golongan. Yang pertama ada amal jariyah, ada dosa jariyah. Ya.
Dosa jariyah itu begini, kita membicarakan kejelekan pada orang lain. Teman kita itu dengan secara tidak langsung terbawa pengaruh dengan ucapan kita. Menjelekan si A, teman kita. Teman kita yang tadi, si B, itu tidak ada masalah dengan si A. Paham tidak? Tidak ada masalah, gitu kan? Tapi gara-gara ucapan kita, pengaruh kita yang buruk, akhirnya kondisi, keadaan, sikap si B ini menjadi beda. Paham tidak? Maka orang yang mempengaruhi tersebut disebutnya dengan namimah namanya. Provokator, begitu. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah namamun. Tidak akan masuk surga seorang provokator. Mustahil masuk surga. Dosanya dosa jariyah. Semakin banyak orang yang tahu dari kita, maka kita akan terus-terusan mendapatkan dosa jariyah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka poin yang kelima ini, berhati-hati dalam ucapan, dalam perbuatan, dan tetap husnudzon kepada Allah. Ikhwatul iman rahimakumullah, itu mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan ini. Pas 1 jam lebih sedikit, ongkoh pas tapi lebih, nggak apa-apa ya. Sebelum ditutup, ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada kita closing. Kita bisa simpulkan semuanya bahwa poin-poin hadis ayat tadi memberikan informasi dari Allah dan Rasulullah kepada kita bahwa hakikat kebahagiaan itu adalah mendapatkan rizki yang berkah. Itu yang kita cari. Rizki yang berkah itu bisa dicari dengan halalan thayyiban, yang halal dan dengan cara yang baik. Kedua, kita tidak bisa menilai dengan jasad, kita tidak bisa menilai dengan zohirnya perbuatan seseorang, tapi kita harus bisa menilai dengan hatinya seseorang. Sebab ada orang yang baik kepada kita, ternyata hatinya busuk. Ada juga orang yang seolah-olah jelek kepada kita, tapi ternyata hatinya baik. Ternyata kejelekan dia menurut kita itu adalah kebaikan demi kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tazkirah dan ilmu bagi kita semua, sehingga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rahmatnya, hidayahnya, dan segala masalah-masalah kita, urusan-urusan kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.